Apa sih penyebabnya? Adanya sifat tinggi hati. Orang apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, apapun yang ia rasakan, melahirkan amarah dan emosi. Sok, orang darah tinggi, ada nggak yang mampu mengontrol hatinya? Orang yang terkena penyakit darah tinggi, orang yang terkena penyakit darah tinggi adalah orang yang memiliki sifat tinggi hati. Marah, emosi, sombong, kemudian tidak bisa memaafkan orang lain, sok, menggerutu, marah nggak diucapin tapi menggerutu, wah itu juga darah tinggi itu teman-teman. Ya, itu darah tinggi. Ya, itu darah tinggi. Nah, orang yang terkena penyakit darah tinggi, sok, ada masalah dikit marah-marah. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, marah-marah. Gampang sekali marah. Orang kalau lagi marah, pegang jantungnya. Kenapa? Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng. Sok, orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak? Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak? Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Maka terjadilah penyakit darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Karena apa? Hatinya yang tidak bisa ia tata. Setiap kali ada masalah jadi amarah. Setiap kali ada keadaan jadi emosi. Maka kalau pengen sembuh, bukan obat solusinya. Makanya dalam medis nggak ada obat darah tinggi yang menyembuhkan. Nggak ada. Orang marah nggak bisa disembuhkan dengan kimia. Orang emosi tidak bisa disembuhkan dengan herbal. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, rubahlah sifatnya. Apapun sekarang, belajarlah memaafkan dan tingkatkanlah kesabaran. Karena dengan sabar, hati akan jadi tenang. Tenangnya hati kita membuat mizan kolbu kita. Membuat tenang jantung kita. Detaknya jadi seimbang. Sehingga tekanannya seimbang. Namun kalau hatinya marah, terus dendam, terus egois, terus maka jantungnya bergejolak, terus jantung fungsinya memompa darah. Ketika detaknya kencang, makanya wajar terjadi tekanan darah tinggi. Apa penyebabnya? Ketidakmampuan dalam menata hati. Maka kalau pengen sembuh dari darah tinggi, bukan kimia, bukan herbal solusinya. Perbaiki sifat amarah, perbaiki sifat emosi, perbaiki kesombongan, perbaiki sifat dendamnya. Ya. Perbaiki itu. Karena nggak mungkin orang marah bisa sembuh dengan kimia. Nggak bisa. Orang hobinya marah-marah sembuh dengan herbal. Nggak mungkin. Maka kalau pengen sembuh, obati rohaninya. Obati sifatnya. Begitupun orang yang terkena penyakit darah rendah. Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Di mana kebanyakan orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang sulit untuk bahagia. Kenapa orang darah rendah sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Sok, orang darah rendah, kalau ada orang ngucap dikit aja yang nggak pas, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis, mewek. Sok, ada orang yang sikapnya, perilakunya, perbuatannya nggak pas sedikit saja bagi dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis, mewek. Sok, orang yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak? Ada di sini yang terkena penyakit darah rendah? Baperan nggak? Baperan nggak? Sok, saya tanya teman-teman, yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak? Suka ngebatin nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang sedih nggak? Gampang nangis nggak? Ada orang ucapannya nggak pas sedikit aja, ngebatin, baper, sedih, nangis. Itulah orang yang terkena penyakit darah rendah. Bagaimana mungkin orang baperan bisa sembuh dengan kimia? Bagaimana mungkin orang hobinya ngebatin sembuh dengan herbal? Nggak bisa. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, bukan kimia, bukan herbal solusinya. Perbaiki dan rubahlah sifatnya. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, rubah. Bukan cari obat, bukan ikhtiar, berubah. Rubah sifatnya. Jangan baperan lagi, jangan gampang tersinggung lagi. Bukankah Allah sudah berfirman, balaslah keburukan dengan kebaikan.
Kalau ada orang yang berbuat buruk, jangan ikutan jadi sakit. Karena tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. So, kalau lagi ada orang yang nyakitin, ada orang yang jolim, udah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Balas. Bahkan kita harus bersyukur adanya orang jolim pada diri kita. Kenapa? Karena di saat itu dosa kita sedang dikurangi dengan senang hati oleh orang tersebut. Dan di saat itu segala doa kita dijabah. Bagi orang yang melihat masalah dengan kacamata iman, dizolimin, malah seneng. Alhamdulillah dosaku dikurangi. Dan ini adalah momen doa dijabah. Aku akan doakan yang terbaik. Karena Allah titipkan kita hanya 2 tangan. 2 tangan ini tidak akan mungkin mampu menutup mulut orang-orang jolim. 2 tangan ini tidak akan mungkin mampu mencegah orang-orang jahat. Orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang nyakitin. Namun 2 tangan ini masih bisa kita pakai untuk menutup telinga kita. Untuk kita tidak mendengar ocehan mereka. 2 tangan ini masih bisa kita pakai untuk menengadahkan tangan kita. Doakan kebaikan untuk mereka. Karena doa adalah sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Dan doanya orang terzolimi, orang yang tersakiti, ijabah doanya. Hayu, momen indah kok malah dijadikan penyakit. Rugi nggak? Momen indah kok dijadikan penyakit. Momen di mana Allah gugurkan dosa kita dengan senang hati. Orang-orang yang menggugurkannya, orang-orang yang mengambilnya tanpa kita bayar. Momen di mana Allah ijabah doa-doa kita. Momen indah kok dibikin sakit hati. Momen indah kok dibikin kecewa. Momen indah kok dibikin ngebatin. Rugi cuy. Rugi. Ayo kalau pengen sembuh, jadikan momen indah itu sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Bukan sebagai jalan keterpurukan. Ya. Itu kalau pengen sembuh dari darah rendah. Makanya lahirkan mental yang kuat. Ya, lahirkan mental yang kuat. Kalau lagi dizolimin, alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan orang-orang yang zolim, di mana kezoliman adalah obat hati yang paling mujarab. Meskipun hamba saat ini hati sedang terluka, hamba mohon ya Allah, hamba memilih untuk memaafkannya, karena Engkau berfirman, Engkau mencintai hambamu yang memaafkan. Meskipun ini berat ya Allah, hamba mohon, bantulah hamba untuk bisa memaafkannya. Karena hamba memilih untuk memaafkan, karena hamba mengharapkan cinta dan ridho darimu. Udah indah masalahnya. Maka mohon sama Allah agar dikaruniakan mata yang indah. Untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Dihadirkan orang zolim, kalau matanya indah tetap bijaksana. Dihadirkan orang jahat, kalau matanya udah indah tetap bijaksana. Namun kalau matanya jauh dari keindahan, ada orang zolim, dah, gitu ya teman-teman ya. Ya, makanya hayu sekarang ada orang jolim, alhamdulillah ya Allah. Semoga dengan kezoliman orang tersebut menjadi penggugur segala dosa-dosa yang tidak bisa gugur karena istighfar hamba. Ampuni ia ya Allah, hamba kasihan dengan dia. Ampuni segala dosanya, limpahkan kebaikan keberkahan untuk kehidupan penghidupannya, angkat derajatnya, muliakan dirinya, bahagiakan hidupnya. Orang yang jolim malah didoakan kebaikan. Itu teladan Rasulullah. Katanya umat Nabi. Nabi ngajarin kayak gitu nggak mau ngikutin. Giliran Nabi nikah 4 orang pada diikutin. Sifatnya kagak diikutin. Giliran istrinya banyak diikutin. Gimana ngikutinnya yang enak-enak doang? Ya, itu teladan Nabi. Ya, ikutin sifatnya. Sifat yang kayak gitu nggak diikutin. Giliran Nabi isinya banyak diikutin. Dah. Para danta. Itu ya teman-teman ya. Ya, makanya hayo siapapun yang pengen sembuh dari penyakit darah rendah, ayo rubah sifatnya. Dirubah. Ya. Dirubah sifatnya. Dah, pokoknya sekarang kita mada perbaiki aja istiqomah dalam menata hati. Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Barang siapa yang menjaga hatinya, Allah akan jaga kehidupannya. Ayo, jagalah hati kita. Tatalah hati kita. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah. Ya, bismillah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang terkena penyakit gula darah atau penyakit diabetes? Secara medis, orang yang terkena penyakit diabetes karena ada masalah pada pankreasnya. Sehingga pankreas itu menghasilkan zat insulin yang berlebih.
sehingga muncul kadar gula yang tinggi. Orang yang terkena penyakit diabetes bukan dari makanan penyebabnya, bukan. Maka siapapun yang terkena penyakit diabetes, jangan nyalahin makanan yuk. Ya, jangan nyalahin makanan yuk. Jangan. Nyalahin makanan itu dosa, teman-teman. Ya, Allah sendiri yang sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan nasi untuk bertasbih kepada Allah. Sok yang terkena penyakit diabetes ada nggak di sini? Takut nggak makan nasi? Ya, makanan ditakuti. Introspeksi diri dikedepankan. Introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Andaikan nasi penyebab penyakit diabetes, orang seluruh Indonesia makannya nasi. Mereka yang pekerja keras nasinya lebih banyak. Andaikan nasi penyebab penyakit diabetes, mereka pekerja keras yang nasinya banyak, yang cepetan kena diabetes. Yang lebih cepat terkena diabetes. Tapi enggak. Diabetes itu penyakit pilih kasih. Diabetes itu hanya penyakit hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak semua orang terkena diabetes, hanya orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu. Berarti boleh makan nasi kalau telanjur sakit? Gak apa-apa. Gak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman. Coba deh, kalau mau makan doa dulu. Yang biasanya takut sama makanan, ya, yang biasanya takut sama makanan, minta maaf sama makanan. Wahai makanan, maafin aku ya, karena aku telah zolim kepadamu. Aku menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat dalam mulutku. Jadilah obat segala penyakitku. Jadikanlah kebaikan keberkahan untuk tubuhku. Sok berdamai dengan makanan. Apapun makanan kita aman untuk tubuh kita. Kenapa? Makanan itu selagi halal, aman. Selagi tidak syubhat, aman. Apalagi berdoa terlebih dahulu, lebih aman lagi. Yang keempat, jangan kebanyakan dan dengan cara yang benar. Sok, halal enggak? Nasi itu halal enggak? Halal. Mendapatkannya halal enggak? Nah, ini yang dipertanyakan. Mendapatkannya halal enggak? Uang yang dipakai untuk beli halal enggak? Kalau uangnya dari korupsi, uangnya dari nipu, ya bukan makanannya yang salah. Uangnya dari mendapatkan itu yang salah. Oke? Yang kedua, tidak subhat. Nasi subhat enggak? Enggak. Dijamin kehalalannya. Kemudian yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Udah doa belum sebelum makan nasi? Udah. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doanya. Itu doa apalagi setor hafalan. Dari kecil sampai ubanan. Mau makan doanya itu mulu. Ditanya isi doanya apa? Enggak tahu. Sok, dari zaman kecil sampai ubanan, doa mau makan gitu enggak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Saya tanya teman-teman. Teman-teman lagi doa, apalagi store hafalan? Lagi doa, apalagi store hafalan? Kalau ditanya isi doanya apa? Enggak tahu. Sama saja kado bungkusnya bagus, isinya kosong. Itu sama saja lagi store hafalan. Ya, makanya apa? Doanya hanya di lisan, enggak dari hati, sehingga hambar. Ya, maka kalau mau doa, coba deh ungkapan isi hati. Ya, coba deh ungkapan isi hati. Contoh, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu, sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, Engkau jadikan sumber obat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepadamu ya Allah. Berkahilah makanan ini ya Allah. Sok, kalau mau makan doanya kayak gitu, kira-kira satu butir nasi bakalan jadi diabetes enggak? Kagak bakal. Satu butir nasinya bisa jadi kebaikan keberkahan untuk darah dan daging kita. Ya, setiap lauk pauknya bisa jadi obat segala penyakit kita. Bahkan makanan yang kita makan jadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Tuh teman-teman, jangan salahin makanannya. Jangan. Coba kalau kita diciptakan hidup sebagai nasi, diciptakan untuk Allah, diambil manfaatnya, bahkan untuk bertasbih.
Kita dituduh sebagai penyebab penyakit diabetes. Andaikan kita berontak sama Allah. Ya Allah, apakah dengan tujuan ini engkau hidupkan hamba? Apakah dengan tujuan ini engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi. Engkau perintahkan hamba untuk bertasbih setiap saat. Namun ternyata hamba hanya dituduh oleh manusia sebagai penyebab penyakit diabetes pada dirinya. Sok, andaikan nasi semuanya ngeluh kayak gitu sama Allah. Andaikan nasi semuanya berontak kayak gitu sama Allah. Apa kabar nasib orang-orang yang nuduh nasi? Makanya jangan suka nyalahin nasi. Jangan. Ya, jangan. Nasi disalahin. Ya. Bukan nasi penyebab diabetes. Segala penyakit berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat, berdampak buruk pada pankreas. Maka kalau pengen sembuh penyakit diabetesnya, rubah sifatnya. Apa sih sifatnya? Sifat gula dirubah. Gula sifatnya manis, semua orang suka manis. Kalau ada manis yang bermasalah, itulah penyebabnya. Apa manis yang bermasalah? Orang yang suka janji-janji manis. Orang yang suka membuai. Orang yang suka panjang angan-angan. Orang yang suka PHP, orang yang suka berbohong, lihat. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit diabetes, mohon maaf, tidak semua, kebanyakan itu tidak semua. Orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah pedagang. Lihat, orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah pedagang. Kebanyakan adalah pedagang. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, guru. Yang keempat, orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik. Yang kelima adalah orang yang hobinya ngelawak. Kenapa orang yang pedagang banyak yang terkena diabetes? Karena banyak pedagang yang tidak punya bekal ilmunya. Sehingga ketika ia menawarkan dagangannya, ibu berapa harganya? 100.000, jangan. 60 ya. Jangan, modalnya aja belum cukup. Sok, jika dia jujur, aman. Jika dia bohong, diabetes. Ya, diabetes. Pokoknya ini produk yang paling bagus. Dengan Anda membeli produk kami, dijamin Anda akan ini itu. Nah, dianya sendiri belum ngebuktiin. Dari jauh, jeruk 10 kilo, 1 kilo 10.000. Begitu dekat, ternyata di bawah angka 1 ada strip 2. Sok, belum jualan udah nipu. Sok, diabetes penyakitnya. Diabetes penyakitnya. Maka orang yang terkena penyakit diabetes harusnya introspeksi diri. Banyaknya janji-janji manis, banyaknya buayan, banyaknya PHP. Itulah penyebabnya. Sehingga berdampak buruk pada pankreas. Karena dari sifat kita berkaitan dengan organ tubuh kita. Orang yang sifatnya suka ngeluh, orang yang sifatnya suka ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lambungnya yang bermasalah. Karena lambung adalah otak yang kedua dari otak utama. Maka orang kalau otaknya pikiran mulu, lambungnya juga masalah. Begitupun orang kalau sifatnya manis terus, pankreasnya juga bermasalah. Gitu ya teman-teman ya. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit diabetes, bukan nyalahin makanan. Bukan. Kalau pengen sembuh dari penyakit diabetes, rubahlah sifatnya. Rubahlah sifatnya. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Ampuni segala dosa-dosa hamba, dosa ucapan hamba, dosa janji-janji hamba, dosa perkataan-perkataan hamba. Mohon ampun kepada Allah. Contoh gampang aja. Cup nak, jangan nangis. Diem ya, nanti beli permen. Sok. Janji manis doang, begitu anaknya diem, dibeliin permen enggak? Nah, itu juga bisa teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati. Marketing apalagi? Yuk, banyak marketing. Dengan Anda gabung bisnis bersama kami, Anda akan jadi miliarder. Dianya sendiri belum membuktiin. Dianya sendiri masih banyak utang. Ya wajar. Yang ketiga, waalaikumsalam Bu Bager. Yang ketiga, orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah guru. Kenapa banyak guru yang terkena penyakit diabetes? Karena guru itu seharusnya digugu, ditiru. Bukan jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngejalani. Barakallah Bu Bager. Ya, itu. Makanya guru di sini bukan hanya guru pendidik di sekolahan ya. Guru agama juga. Ustadz, kiai, banyak yang terkena diabetes. Kenapa? Pandai menyampaikan, pandai mengajarkan, namun tidak pandai dalam menjalankan. Sok diabetes nanti orangnya. Ya, diabetes nanti orangnya. Bilang ke anak didiknya. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Dianya sendiri kagak akur sama orang tua. Jadilah anak yang suka gotong royong.
ada kerja bakti lingkungan absen mulu. Ya wajar kalau diabetes. Karena guru itu digugu ditiru, bukan jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngejalani. Seperti itulah orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Kalau berkecimpung di dunia bisnis dan politik itu hampir semua pekerjaan ya. Mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia orang biasa. Pokoknya yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik itu potensinya besar. Kemudian orang yang hobinya ngelawak. Udah kita bicara bukti saja. Dari zaman Sri Mulat sampai detik ini. Ya, dari zaman Sri Mulat sampai detik ini orang yang hobinya ngelawak yang muncul di televisi sekarang udah banyak yang nggak muncul. Apa kondisinya sekarang? Diabetes teman-teman. Maka orang yang pengen sembuh dari penyakit diabetesnya bukan menyalahkan makanan, bukan. Kalau pengen sembuh dari penyakit diabetes, perbaiki sifatnya. Jangan suka bohong lagi, jangan suka PHP lagi, jangan suka ngerayu-rayu lagi, jangan suka janji-janji manis lagi. Dah, akui kesalahannya. Akui. Ya, akui. Kalau pengen sembuh. Lantas bagaimana ikhtiarnya untuk orang yang terkena penyakit diabetes? Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa ucapan, janji-janji manis. Kemudian, lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sebaik-baik ikhtiar untuk organ tubuh. Nih teman-teman ya. Yang punya masalah organ tubuhnya, entah lambung yang iritasi, usus yang iritasi, entah usus buntu, entah batu empedu, entah pankreasnya yang rusak, entah limfanya yang bermasalah, entah ginjalnya yang bermasalah, apapun masalah organ tubuh kita, sebaik-baik pengobatannya adalah puasa. Maka barang siapa yang menjalankan puasa, organ tubuhnya istirahat bekerja, ia memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detok. Orang ketika puasa, kotoran dan penyakit lagi dikeluarin. Itulah kenapa mulutnya bau. Maka orang ketika berpuasa, organ tubuhnya sehat kembali. So, orang diabetes puasa, gula darahnya langsung turun nggak? Langsung turun drastis kalau puasa. Makanya ayo rajinlah berpuasa, rajin. Bukan hanya nahan makan dan minum, tahan hawa nafsu itu yang utama. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya ayo, siapapun yang terkena penyakit diabetes, puasalah. Apalagi ikhtiar yang bisa dilakukan. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah adalah berbekam. Maka silakan lakukanlah bekam. Di mana bekamnya? Di 3 ruas jari di bawah belikat. Namanya titik pankreas. Silakan bekam di situ teman-teman. Ya, berbekam. Karena bekam itu bukan ngeluarin darah kotor. Ya efeknya darah kotornya keluar. Bekam itu untuk mengaktifkan imun dalam tubuh yang bisa memperbaiki segala kerusakan tubuh. Bekam itu mengaktifkan sebuah sistem dalam tubuh yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Itu bekam teman-teman. Jadi bekam itu bukan hanya mengeluarkan darah kotor. Bekam itu mengaktifkan kembali sebuah sistem yang tidak bisa dipelajari oleh medis, di mana sistem ini ketika aktif, ketika nyala bahasanya, ketika hidup, segala penyakit sembuh teman-teman. So, lihat apa yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan kepada Nabi Ayub. Semua penyakit, tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Nabi Ayub cuma disuruh untuk menghentakkan kaki ke bumi, semua penyakitnya sembuh. Kenapa? Karena dengan menghentakkan kaki ke bumi, segala sistem dalam tubuh aktif semua. Kenapa bisa aktif? Karena di bawah telapak kaki kita terdapat ribuan syaraf yang menyambung ke seluruh organ tubuh. Tuh teman-teman, indahnya Islam teman-teman mengajarkan sampai sedemikian. Ya, indahnya Islam mengajarkan kita sampai ke sedemikian. Makanya hayu atuh, ayo. Ya, ayo sing eling, sing sadar. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan nyuruh nyari obat, Allah nyuruhnya kita tobat. Dah, tobat itu karena punya kesalahan. Kesalahan kita yang mana, perbaiki kesalahannya. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah insyaallah, siap memperbaiki diri? Ya. Selain bekam, fasdu gimana? Berkaitan dengan fasdu sampai detik ini. Ya, berkaitan dengan fasduh sampai detik ini. Sepanjang saya mempelajari ilmu pengobatan dari sekian banyak guru yang saya ikuti, mereka-mereka yang memiliki ilmu yang nasabnya sampai kepada Rasulullah.
tidak ada satupun ustadz, tidak ada satupun guru yang saya ikuti yang mengajarkan fasduh. Karena apa? Karena dari hadisnya banyak yang dari guru kami ya. Mungkin kalau ada guru yang lain silakan. Ini kalau saya bicara dari guru saya. Guru saya itu tentang fasduh itu hadisnya doif. Ya, fasduh itu sama halnya kita donor darah, mengeluarkan darah. Nggak peduli darah kotor, darah bersih, nggak peduli. Sedangkan bekam itu untuk ngeluarin, bukan untuk ngeluarin darah. Bekam itu untuk mengaktifkan sebuah sistem dalam tubuh yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi berkaitan dengan fasduh, mohon maaf, di kami fasduh itu bukan terapi sunnah. Ya, di kami fasduh itu bukan terapi sunnah. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Mungkin karena saya belajarnya kurang banyak lagi. Tapi sejauh ini guru-guru yang saya ikuti tidak mengajarkan fasduh. Karena fasduh itu bukan terapi sunnah. Itu ya. Namun kalau ada ulama, ada ustadz, ada kiai di luar sana yang bilang fasduh itu terapi sunnah, ya silakan. Mungkin mereka punya rujukan sendiri. Mungkin mereka punya hadis sendiri. Namun kalau apa yang saya ikuti, apa yang saya pelajari dari guru-guru kami, tidak ada satupun guru kami yang mengajarkan fasduh. Tidak ada. Ya. Namun kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang mengajarkan fasduh, menyampaikan hadis-hadisnya, ya silakan. Kalau mau ikutin silakan. Ya, silakan. Mungkin mereka punya rujukan yang lebih kuat. Mungkin mereka punya alasan, punya argumen yang lebih kuat. Silakan. Namun bagi kami tidak. Ya, kalau bagi kami tidak. Seperti itu ya. Seperti itu. Alamatnya di mana? Ya, alamatnya kami berada di depan stasiun Legok, Kecamatan Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Seperti itu. Kalau donor darah masalah enggak? Enggak, bagus. Donor darah itu bagus. Bagus, silakan. Silakan donor darah. Enggak apa-apa, bagus. Niatin ya, kalau donor darah itu niatin, ya Allah, jadikan darah ini bermanfaat untuk yang membutuhkan. Jika ada sifat yang buruk dalam darah ini, hamba mohon gugurkan. Jika ada sifat yang baik dalam darah ini, hamba mohon kuatkan. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita donor darah, kita mewariskan sifat buruk. Jangan. Makanya ketika donor darah, doakan, ya Allah, hamba mohon jadikan darah ini kebaikan keberkahan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bila mana ada sifat-sifat buruk, buah daripada sifat hamba yang melekat dalam darah ini, gugurkanlah ya Allah. Jangan kau hidupkan di darah ini. Bila mana ada kebaikan, maka kuatkan ya Allah. Jadikan darah ini darah yang bisa menjadikan sifat-sifat baik untuk pemilik selanjutnya. Gitu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Paham di sini? Di Jawa kok, dah saya mah lidahnya error. Kadang ngomongnya Jawa, kadang Sunda, kadang Betawi. Ya, gitu. Amin, sehat-sehat untuk semuanya. Sehat-sehat untuk semuanya. Intinya seperti itu teman-teman. Apapun penyakit kita, penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Asam urat apa penyebabnya? Ya, asam urat berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan sifat. Sifatnya asam. Kalau kita lagi makan asam, tabiat itu apa? Kebiasaan yang muncul dari tubuh kita. Tabiatnya orang kalau lagi makan asam itu kayak gimana? Suaranya mantul, di-scroll dulu, nanti kembali lagi. Orang yang terkena asam urat, ya kita bisa cek dulu teman-teman. Lihat, tubuh kita itu bisa untuk mendiagnosa. Bisa nggak teman-teman kayak gini? Rapet. Ya, bisa nggak teman-teman kayak gini? Rapet. Ya. Kalau bisa rapet, ini tanda asam uratnya normal. Ya, tanda asam uratnya normal. Kalau nggak bisa rapet, kebuka dikit, aja. Nah, ini kalau kebuka sedikit segini, nah ini asam uratnya mulai tinggi. Apalagi nggak bisa nekuk sama sekali, udah tingginya udah kebangetan. Ya, tingginya udah kebangetan. Maka kalau masih bisa nempel, bersyukur, masih normal. Kemudian gerakin kayak gini. Ya, gerakin kayak gini, sakit nggak? Gerakin kayak gini sakit nggak? Kalau sakit ada rematik. Ya, kalau sakit ada rematik. Ingat ya, kalau digerakin kayak gini sakit, digerakin kayak gini sakit, berarti ada rematik. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan, sifat apa yang menyebabkan penyakit dari asam urat? Ingat ya, segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Sifatnya asam. Asam itu memiliki tabiat. Sok, teman-teman kalau makan atau minum sesuatu yang asam, tabiatnya apa? Memejamkan mata nggak? Beli gidik nggak? Sok, kalau lagi makan asam. Gitu nggak?
Nah, itu tabiat teman-teman. Itu tabiat. Orang yang suka memejamkan mata ketika ada orang yang butuh pertolongan. Orang yang suka memejamkan mata ketika ada sebuah musibah. Orang yang suka memejamkan mata, menyepelekan urusan orang lain. Sok. Asam urat. Asam urat, teman-teman. Orang yang terkena asam urat adalah orang yang punya sifat. Ketika ada orang butuh pertolongannya, dia memejamkan mata. Gak peduli dengan musibah orang lain. Gak peduli dengan kesulitan orang lain. Gak peduli dengan masalah orang lain. Dia suka memejamkan mata. Bahkan yang paling sederhana saja. Nih ciri-ciri orang yang punya asam urat. Buka HP, di TikTok ada berita bencana di Sukabumi. Ah, gak penting. Scroll. Sok. Orang yang ketika melihat berita bencana, dianggapnya gak penting. Sama saja dia orang yang memejamkan mata. Asam urat penyakitnya teman-teman. Ya, asam urat penyakitnya. Kemudian orang yang suka menutup mata ketika ada orang yang butuh pertolongan. Ibu, saya lagi butuh ibu. Tolong saya pinjamin ibu. Padahal dia punya. Saya nggak punya. Dia nggak peduli dengan orang yang butuh pertolongannya. Sok asam urat teman-teman. Ya, asam urat. Asam urat dan rematik sama penyebabnya. Karena itu 11-12. Sebetulnya penyakit yang sama. Asam urat dan rematik itu sebetulnya penyakit yang sama. Ya. Kemudian Blegidik itu apa? Orang yang ketika melihat orang lain dia berasa geli. Ih, siang-siang gini pakai simmer-simmer. Misal, dia berasa geli dengan sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Namun gelinya itu geli nyinyir. Tahu nggak teman-teman? Gelinya itu geli nyepelein. Paham nggak maksudnya? Jadi contoh, ada orang make upnya alis seperti Angry Bird, jadi dia alis kayak gitu. Emang pede dia. Misal. Nah, itulah orang-orang yang terkena penyakit asam urat. Bagaimana jalan sembuhnya? Perbaiki sifatnya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian bisa diikhtiarkan dengan cara apa? Berbekam. Di mana titik bekamnya? Yang pertama, titik sunnah. Salah satunya titik kahil, punuk. Kemudian bekam juga di mata, apa sih namanya ya? Ini teman-teman. Gimana ngeliatinnya? Nah, ini kan ada ibu jari. Nah, samping ibu jari sini dibekam. Ya, sininya dibekam. Itu seperti itu, ya. Seperti itu ya. Makanya ayo teman-teman, apapun penyakit kita, perbaiki penyebabnya. Rubahlah sifat, perilaku, perbuatan kita. Ya. Apa penyebab telunjuk kaku? Banyak. Mungkin karena kesleo, mungkin karena kekilir. Banyak kok penyebabnya. Ya, atau mungkin karena sering nunjuk orang, namun nggak nunjuk diri, sering nyalahin orang, tapi nggak nyalahin diri, sering membaca orang, tapi nggak membaca diri. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Namun telunjuk itu hebat teman-teman. Tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh manusia itu mampu mengobati dirinya sendiri. Tubuh manusia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan jari telunjuk, apalagi telunjuknya orang yang sering sholat, telunjuknya orang yang istiqomah dengan sholatnya, jari telunjuknya ini bisa menyembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Percaya nggak teman-teman? Jari telunjuk kita bisa menyembuhkan atas izin Allah ya, bisa sebagai jalan kesembuhan semua penyakit. Semua penyakit teman-teman. Di sini ada nggak yang sering sakit kepala? Migrain, vertigo, kelayangan. Intinya segala jenis sakit kepala deh. Ada nggak di sini? Ada nggak teman-teman yang sering sakit kepala? Kepalanya sering pusing. Ada juga punya migrain, vertigo, kelayangan. Ada nggak? Yuk. Ini teman-teman. Ini jari telunjuk. Jari telunjuk ini sentuh di garis. Ingat ya, garis dalam tubuh itu jangan dianggap sepele. Garis tubuh apapun garisnya, di mana posisinya, disentuh aja dengan jari telunjuk bisa jadi jalan sembuh penyakit teman-teman. Ini garis antara rambut dan kulit. Ini ada rambut, ini kulit. Ini membentuk garis. Garis ini kita ikuti dengan jari telunjuk. Ikuti ya, agak sedikit ditekan. Ikuti sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tutup lubangnya. Kemudian ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Sok, seketika kepala pundak bagian ini langsung enteng, langsung ringan, langsung hangat, keluar keringat hangat, pusing berkurang bahkan sembuh. Sok, praktekin teman-teman.
Ini satu lagi ya. Ini ya, ikutin garisnya sampai ke depan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Seketika langsung enteng badannya, langsung ringan badannya, langsung hangat badannya, bahkan keluar keringat hangat, bahkan berkurang sakit kepalanya. Udah diperhatikin belum? Udah diperhatikin belum? Bubager ayah. Udah. Selamat menikmati bubur ayamnya, Bu. Udah. Udah diperhatikin? Udah. Langsung enteng nggak kepalanya? Ya, langsung enteng nggak pundaknya? Langsung keluar keringat hangat nggak? Ini bukti teman-teman. Ini bukti jari telunjuk itu bisa sebagai jalan ikhtiar sembuh semua penyakit. Apalagi telunjuknya orang yang sering bersyahadat. Telunjuknya orang yang sering sholat. Telunjuk orang kagak pernah sholat aja masih bisa. Apalagi telunjuknya orang yang sering sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nih, hanya dengan jari telunjuk kita sentuh di bagian tubuh yang sakit bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Ya. Nih. Ikutin garisnya, depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Ini juga sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Langsung enteng teman-teman. Langsung enteng. Ya, mau di dalam hati boleh, mau diucap boleh. Langsung enteng. Gak pakai lama. Ya, langsung enteng. Ada yang langsung sendawa? Nah, ini bukti. Jari telunjuk. Ada nggak di sini yang punya masalah mata minus, mata plus, silinders, glukoma, rabun, jauh, dekat, apapun segala penyakit yang ada di mata. Nih, ini kan ada tengkorak nih, lubang mata nih. Tekan di sini. Ini ditekan ya. Ditekan di sini, pejamkan matanya. Ikuti tengkoraknya, ikuti. Agak sedikit ditekan bola matanya, sehingga nanti bagi yang punya masalah, matanya kayak ada buih-buih, kayak ada balon-balonnya, ada gelembung-gelembungnya. Arahkan sampai ke telinga, tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Jangan dulu dibuka matanya, tunggu kurang lebih 1, 2, 3 detik, buka matanya, ada bercak-bercak seperti air, ya. Kemudian lihat 10 detik kemudian, jernih sekali pandangannya. Buktikan. Ya. Buktikan teman-teman. Buktikan. Udah belum? Ini ya, jari telunjuk tempelkan di sini. Kemudian pejamkan matanya, ikuti nih lubang mata atau tengkoraknya, ikuti. Ya, ikuti. Agak sedikit ditekan bola matanya. Yang punya masalah nanti matanya akan berasa seperti ada gelembung-gelembungnya. Kemudian tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Jangan dulu dibuka matanya. Tunggu 1, 2, 3 detik. Lalu buka pelan-pelan. Nah, kan langsung muncul bercak-bercak tuh. Ya, kemudian tunggu 10 detik kemudian. Langsung jernih sekali pandangannya. Buktikan. Ya, buktikan. Udah belum?